Jerawat hormonal, skincare bisa bantu apa, tidak bisa apa. Jujur aja nih buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita, seberapa sering sih kamu ngerasa bingung dan frustrasi gitu? Pasti sering banget sih rasanya. Apalagi kalau siklusnya berulang terus ya. Bener banget, kayak tiap mau haid, tiba-tiba jerawat batu di area dagu atau rahang tuh pasti muncul lagi. Padahal kamu udah habis uang banyak buat gonta-ganti serum yang katanya ampuh. Iya, dan rasa lelah itu sangat bisa dipahami kok. Kita tuh sering banget terjebak ilusi kalau ada satu produk ajaib di luar sana yang bisa jadi jalan pintas. Nah iya, jalan pintas, padahal kita nggak bener-bener lihat akar masalah di bawah kulit kita sendiri kan. Jadi mari kita bedah tuntas topik ini sekarang. Setuju? Karena dari semua riset tentang label skincare yang kita kumpulkan hari ini, kesimpulannya tuh cuma satu. Betul, dan ini mungkin bahkan meluruskan kesalahpahaman terbesarmu selama ini. Jerawat hormonal itu nggak akan pernah selesai cuma dengan mengganti serum. Nggak akan bisa. Coba deh kamu bayanin botol serum anti jerawat paling mahal yang kamu punya di rumah sekarang. Pasti harganya lumayan nguras dompet tuh. Banget kan? Tapi sekeras apapun produk itu diiklankan, dia punya batasan biologis yang emang nggak bisa ditembus oleh skincare topikal. Wah, ngomongin soal batasan biologis ini bikin saya kepikiran satu analogi nih. Ini soal gimana kita seharusnya memandang fungsi skincare itu sendiri. Analogi gimana tuh maksudnya? Gini, ngandelin skincare buat nyembuhin jerawat hormonal itu ibaratnya kamu lihat ada rumah kebakaran, terus kamu sibuk ngusir asapnya pakai kipas angin. Oh wow, iya bener juga. Kamu sama sekali nggak nyiram sugar apinya. Tepat banget. Skincare itu sekedar meredakan asapnya aja, kayak inflamasi dan kemerahan di permukaan wajah. Sementara fluktuasi hormon di dalam tubuhmu, itu ya apinya yang sesungguhnya. Analogi yang pas banget. Kepulan asap itu adalah reaksi peradangan yang kamu lihat di cermin tiap pagi. Secara mekanisme, fluktuasi hormon ini memicu produksi minyak berlebih. Minyak yang terperangkap jauh di dalam pori-pori ya. Betul sekali, terutama di area rahang dan dagu tadi. Karena posisinya sangat dalam, ngolesin bahan aktif yang kuat di permukaan tuh seringkali salah sasaran. Makanya tolong banget, hentikan eksfoliasi berlebihan. Tapi kan kita sering ya panik ya lihat jerawat meradang gitu. Rasanya pengen langsung kita gosok atau kita pakaikan toner eksfoliasi tiap malam biar cepat kering. Nah, justru di situ letak kesalahan terbesarnya. Kalau kamu terus-terusan menggosok atau mengeksfoliasi permukaannya, kamu cuma mengikis skin barrier kamu aja. Iya, lapisan pelindung kulitnya malah rusak dong. Bener. Sementara itu jerawat hormonalnya sendiri aman bersembunyi di bawah sana tanpa tersentuh sama sekali. Bukannya mereda, kamu malah buka pintu buat iritasi baru. Aduh, masuk akal banget. Oke, karena kita sekarang tahu skincare cuma bisa nenangin asap atau inflamasi tadi, berarti kita harus berhenti nyari produk yang agresif dong. Betul. Kita harus mulai beralih nyari bahan pemadam yang sifatnya menenangkan kulit. Masalahnya gini nih, kalau saya buka aplikasi belanja online, ada serum yang ratingnya tuh bintang 5 terus reviewnya ribuan. Godaan banget itu pasti kalau lagi scroll HP. Apalagi kemasan depannya berani klaim 100% menyembuhkan jerawat permanen. Haruskah kita langsung percaya dan nekan tombol beli? Kan ribuan review itu bukti nyata. Tunggu dulu. Review itu mungkin membuktikan produknya berhasil meredakan jerawat di permukaan aja. Atau ya jerawat bakteri biasa pada sebagian orang. Oh, jadi bukan otomatis ampuh buat jerawat hormonal yang dari dalam ya? Tepat. Review sebaik apapun nggak bisa merombak sistem endokrin atau hormon di tubuhmu. Jadi mari jadi konsumen cerdas. Abaikan janji manis di kemasan depan. Berarti kita harus puter botolnya ya, cek label belakang atau ingredient list-nya. Tapi apa sih yang sebenarnya harus kita cari di daftar komposisi itu? Carilah bahan-bahan yang fungsinya memang meredakan inflamasi dan memperbaiki barrier kulit, kayak Centella asiatica, ceramide, atau mugwort. Berarti jangan tergoda nyari bahan aktif eksfoliator tingkat tinggi ya kalau target utamanya tuh jerawat hormonal. Betul. Skincare yang diformulasikan dengan jujur itu biasanya pakai bahasa klaim yang realistis kok. Mereka bakal nulis membantu merawat kulit berjerawat atau menenangkan kemerahan. Bukan mematenkan kata mengobati atau menyembuhkan ya. Dan pastinya cek juga legalitas BPOM-nya, terdaftar jelas atau nggak di kemasan. Wah, itu wajib hukumnya buat keamanan kulit kamu sendiri. Jangan sampai beli di toko yang nggak resmi. Jadi apa arti dari semua ini? Kita bisa narik kesimpulan kalau skincare itu adalah alat bantu yang sangat baik buat ngatasi inflamasi.
Dan buat menjaga pertahanan kulitmu juga pastinya. Tapi ingat, dia bukanlah obat ajaib penuntas fluktuasi hormon. Setuju. Dan disinilah kamu harus tahu kapan waktunya menarik garis batas yang tegas. Kapan kita harus stop bereksperimen. Gini, kalau jerawat hormonalmu masuk kategori berat, terus berulang setiap bulan tanpa absen, atau malah makin parah, berhentilah menebak-nebak pakai skincare. Iya, jangan memaksakan diri pakai skincare ini itu terus ya jadinya. Bener banget. Itu adalah sinyal mutlak kalau kamu memerlukan evaluasi medis dari dokter. Segera cari bantuan profesional. Bener, karena uras dompet buat eksperimen yang salah arang itu jujur melelahkan banget. Jadi sebelum kamu mutusin buat menekan tombol check out keranjang belanjamu lagi hari ini, coba dipikirkan hal ini. Apa tuh yang harus dipikirkan? Kalau kamu terus-terusan terjebak di siklus nyoba skincare baru yang mahal tanpa hasil permanen, mungkinkah kandungan terpenting yang kulitmu butuhkan saat ini tuh sebenarnya sama sekali nggak ada di dalam botol serum, melainkan ada di dalam ruang konsultasi dokter?